Namun anehnya, gas air mata tak hanya ditembakkan di lapangan, tapi juga ke arah supporter yang ada di tribun selatan, tempat Elmiati dan keluarga berada. Dan momen inilah kali pertama pelatuk kematian massal ditarik. Dengan situasi yang kacau ini, Elmiati melihat sendiri bagaimana jeritan, tangisan, dan makian menguap di sana. Elmiati kala itu sudah tak bisa berpikir jernih. Ia pasrah seandainya nanti dirinya ikut meninggal. Belum hilang dalam ingatan bagaimana mengerikannya tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Ratusan nyawa melayang usai peluit panjang ditiup menutup pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan. Sesak, riuh, dan jeritan mewarnai malam itu di Malang. Sebuah tragedi kelam yang sekelam-kelamnya terjadi. Saya Anggi Puspariana, jurnalis Kompas.com. Jadi gini ceritanya. Ini adalah Elmiati, seorang warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Anak bungsunya Firdi Prayogo dan sang suami Rudi Haryanto meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan. Kini, menonton sepak bola di dalam stadion menjadi kengerian tersendiri baginya. Satu Oktober 2022, laga Arema FC melawan Persebaya digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Pertandingan yang tentu takkan dilewatkan oleh warga Malang, tak terkecuali Elmiati. Ya, bagi Elmiati dan sang suami, menonton pertandingan sepak bola menjadi cara untuk melepas penat. Terlebih, sang buah hati lagi gemar-gemarnya bermain si kulit bundar. Elmiati dan keluarga berangkat pada sore hari untuk mengantisipasi kemacetan lantaran pertandingan Derby Jatim ini dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Perjalanan dari rumahnya di Jalan Sumpil Gang 2 Kelurahan Purwodadi menuju Stadion Kanjuruhan memakan waktu sekitar 1 jam. Setibanya di stadion, Elmiati, Rudi Haryanto, dan Firdi Prayogo berjalan beriringan memasuki stadion. Tak ada rasa khawatir ataupun ragu, karena hari itu mereka akan bergembira menyaksikan tim kebanggaannya bertanding. Suasana Kanjuruhan sore itu begitu ramai. Puluhan ribu Aremania memadati setiap sudut stadion. Ya, pada waktu itu supporter tim lawan memang dilarang datang ke Kanjuruhan demi mengantisipasi konflik. Hal ini juga yang membuat Elmiati tak khawatir untuk mengajak sang buah hati datang menonton langsung pertandingan. Dari pintu masuk stadion, Elmiati, suami, dan sang anak pun berjalan menyusuri kursi-kursi penonton untuk duduk di bagian tengah tribun 13. Laga pun dimulai. Sejak awal babak pertama, tensi permainan sudah tinggi. Persebaya berhasil mencuri 2 gol terlebih dahulu, meski Arema bisa mengimbangi dengan 2 gol yang sama. Babak pertama berakhir dengan skor 2-2. Elmiati fokus menikmati jalannya pertandingan. Babak kedua cukup menguras emosi penonton. Persebaya kembali unggul dengan tambahan 1 gol. Hingga di penghujung pertandingan, tim Singoedan tak mampu memberikan balasan. Skor berakhir 2-3 untuk kemenangan Persebaya. Penonton kecewa, tak terkecuali Elmiati. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1994, Arema kalah melawan Persebaya di kandang sendiri. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, usai peluit panjang dibunyikan wasit sebagai tanda berakhirnya pertandingan, petaka di Stadion Kanjuruhan pun dimulai. Dari bangkunya, Elmiati menyaksikan bagaimana sejumlah penonton yang kekecewaannya tak terbendung berupaya merangsek masuk ke lapangan. Seiring waktu, supporter yang datang ke lapangan pun terus bertambah. Di sisi lain, para polisi maupun tentara mulai bergerak. Sejumlah aparat yang semula bersiaga di sudut-sudut area stadion mulai mengejar para supporter yang masuk ke lapangan.
Sejumlah aparat juga terlihat menembakkan gas air mata untuk menghalau masuknya penonton ke tengah lapangan. Namun anehnya, gas air mata tak hanya ditembakkan di lapangan, tapi juga ke arah supporter yang ada di tribun selatan, tempat Elmiati dan keluarga berada. Ada puluhan tembakan yang dilepas. Dan momen inilah kali pertama pelatuk kematian massal ditarik. Gumpalan asap yang menyebar tak pelak membuat Elmiati dan suami panik dan ingin keluar secepatnya. Terlebih saat itu posisi mereka juga sedang membawa anak balita. "Ayo pulang aja, keburu adik terkena gas." Itulah kata-kata sang suami yang diingat Elmiati. Dari situ ketiganya cepat-cepat menyusuri tangga tribun untuk mencari pintu keluar. Anak balita Elmiati waktu itu masih berada di dekapan sang ayah, sementara Elmiati mengikutinya dari belakang. Namun celakanya saat berada di tangga, ratusan orang ternyata juga sudah berjejal, dan hal inilah yang membuat ketiganya terdorong bersama penonton lain. Yang di depan pintu tak bisa keluar dan terimpit, sedangkan gelombang dari belakang terus mengalir. Pagar besi yang dipasang di sana pun kian membuat ruang gerak makin sempit. Sudah begitu, tak ada cukup penerangan sehingga membuat suasana gelap dan pengap. Dengan situasi yang kacau ini, Elmiati melihat sendiri bagaimana jeritan, tangisan, dan makian menguap di sana. Elmiati kala itu sudah tak bisa berpikir jernih. Ia pasrah seandainya nanti dirinya ikut meninggal. Terlebih, pandangan mata Elmiati juga tak bisa lagi melihat posisi suami dan anaknya. Namun di tengah kacaunya situasi di sana, entah dari mana datangnya, layaknya malaikat penolong, tubuh Elmiati tiba-tiba ditarik oleh orang lain untuk kembali ke atas tribun agar terhindar dari desakan kerumunan itu. Sebab tak seperti beberapa menit sebelumnya, area tribun pada saat itu memang sudah bebas dari asap dan gas air mata. Setengah jam berlalu, peristiwa mencekam itu berangsur-angsur mulai kondusif. Elmiati yang saat itu masih lemas pun diantar pulang ke rumah oleh saudaranya yang malam itu juga menonton di Kanjuruhan. Tapi tetap saja pikirannya masih ada di Kanjuruhan. Elmiati begitu mencemaskan bagaimana nasib suami dan anak bungsunya itu. Sesampainya di rumah, Elmiati tak bisa diam begitu saja. Ia langsung menghubungi beberapa orang saudaranya untuk meminta bantuan mencarikan keberadaan sang suami dan anaknya. Kepada para saudaranya, Elmiati lalu mengirimkan dokumentasi foto wajah sang anak dan sang suami untuk kemudian dicocokkan ke tiap-tiap rumah sakit. Setelah menunggu 3 jam seusai kerusuhan tersebut, ponsel Elmiati akhirnya berdering. Dengan penuh harapan, Elmiati menjawab panggilan telepon itu. Namun sayangnya bukan kabar baik yang ia dengar. Elmiati mendapat laporan dari saudaranya bahwa sang suami dan anak tercintanya telah meninggal dunia. Tubuh sang anak sudah terbujur kaku di dalam kantong mayat di salah satu lorong kamar mayat RSUD Kanjuruhan Malang. Sedangkan jasad sang suami ditemukan di kamar mayat Rumah Sakit Wafa Husada. Ya, jasad keduanya terpisah dalam proses evakuasi. Elmiati tak pernah merasa ada firasat apapun tentang kejadian ini. Hanya saja, 2 pekan sebelum insiden itu terjadi, sang suami sempat mengaku bermimpi kalau rambutnya terpotong. Sejak itulah Elmiati merasa perilaku sang suami jadi berubah, seperti merasa resah dan takut. Malam itu, dunia Elmiati pun seakan-akan runtuh. Tragedi Kanjuruhan ini menyisakan luka yang mendalam. Malang kelabu, tangisan pecah di setiap sudut kota. Menurut data yang dirilis pada 25 Oktober 2022, total ada 135 nyawa melayang usai peristiwa malam itu. Duka dan luka tak hanya dirasakan Elmiati, tapi juga ratusan keluarga yang lain.
14 Oktober 2022, tim gabungan independen pencari fakta bentukan Presiden Jokowi menyimpulkan beberapa penyebab jatuhnya korban pada tragedi Kanjuruhan. Pertama, tragedi itu terjadi karena desak-desakan akibat tembakan gas air mata. Kedua, akses anak tangga di Stadion Kanjuruhan tidak ideal untuk kondisi ramai. Selain itu, kondisi railing tangga juga tak terawat. Ketiga, infrastruktur Stadion Kanjuruhan juga tak layak menggelar pertandingan dengan resiko tinggi. Dari temuan-temuan itu, proses hukum mulai berjalan. Para pelaku juga mulai diadili. 6 Oktober 2022, Polri akhirnya menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini. Setelah serangkaian proses hukum yang bergulir, vonis para terdakwa itu mengejutkan banyak pihak. Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris dan mantan Danki Brimob Hasdarman divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Sedangkan terdakwa Security Officer Suko Sutrisno hanya dihukum 1 tahun penjara. Di sisi lain, Bambang Sidik Ahmadi dan Wahyu Setio Pranoto sempat divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Namun Mahkamah Agung pada akhirnya membatalkan vonis itu dan menggantinya dengan penjara masing-masing 2 tahun dan 2 tahun 6 bulan. Sementara mantan Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita dinyatakan bebas. Alasannya, berkas tak kunjung dinyatakan lengkap oleh jaksa dan masa penahanan Hadian di Polda Jatim juga sudah habis. 1 Oktober 2023, setahun sudah tragedi memilukan itu terjadi. Luka dan duka masih membekas dalam ingatan Elmiati. Setiap malam, ia masih terus termenung, teringat dengan mendiang Firdi Prayogo dan Rudi Haryanto. Meski begitu, Elmiati sadar hidup harus tetap berjalan. Ia kembali menjalani hari-hari bersama anak sulungnya yang bernama Virginia. Bukan hanya itu, Elmiati juga membangun rumah tangga baru bersama Jazuli, pria yang saat ini selalu menguatkannya. Tragedi Kanjuruhan tercatat sebagai bencana paling mematikan dalam sejarah sepak bola di seluruh dunia. Bukan kami berniat membuka luka lama bagi para korban. Kita bersama mereka yang tak ingin hidup sosok tercintanya berakhir sia-sia. Semoga mereka yang pergi mendapatkan jalan terang dan mereka yang ditinggalkan diberi kekuatan. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.